menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ini penting sekali dalam rangka bagaimana kita meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai itu hormat Bapak Kepala Sekolah dan alhamdulillah kita bersama-sama kembali bersama yang terhormat dua pemateri kita Ibu pertama kita lakukan adalah bagaimana membuat kesepakatan kelas yang tentunya ini dilakukan setiap awal tahun pelajaran. Kemarin kita ternyata sudah dalam proses pelaksanaan KBR sehingga ada beberapa teman wali kelas untuk sementara ini belum melakukan kegiatan apa yang disebut dengan kesepakatan kelas. Dan untuk rumah bel ini ada juga kesepakatan kelas yang telah dibuat. Insyaallah pelajaran 2024-2025 kelas yang sudah menyiapkan yang pertama dilakukan pada hari pertama masuk sekolah yaitu membuat kesepakatan kelas. Ini bertujuan untuk bagaimana menciptakan ekosistem kelas yang disepakati oleh siswa dan wali kelas, dan ini akan menjadi acuan ketika itu sudah dibuatkan
kesepakatan kelas mengamati kelas tersebut dan untuk ditaati, karena itu dibuat secara sadar, secara bersama-sama oleh komunitas yang ada di dalam kelas. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber untuk sharing ya terkait dengan bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan di Vietnam dan bisa terus. Ini saja sebagai pengantar untuk ini. Pola penggerak dan juga untuk menjadi kewajiban dari calon guru penggerak untuk membuat presentasi dan akan menyusul lagi kegiatan-kegiatan. Ini saya ucapkan selamat buat pemateri dan bisa sharing dengan teman-teman. Demikian saja pengantar. Jadi kameranya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itulah pengantar dari sekolah. Kenapa? Oh iya. Allah tentang penjelasan bagaimana sebenarnya ini Supernato ini cara menyebarkan, bagaimana caranya kita menyebarkan disiplin positif ini sehingga ini bisa meluas ke teman-teman yang lain, sehingga pada ujungnya membuat ekosistem sekolah kita ini menjadi lebih baik. Ada kedengaran apa suara ini? Inilah presentasi pertama kita, nanti akan dibawakan oleh Ibu Eni Instruksi Rowan di SPD kepada Ibu disampaikan. Silakan Bu. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena berkat kesempatan yang telah diberikannya, maka kita telah diberikan kesempatan waktu dan kesempatan untuk bisa hadir dan melakukan segala aktivitas yang ada saat ini. Dan saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Wakil-Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir pada hari ini di tempat ini, saya ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Guru hebat semuanya yang telah meluangkan waktu untuk ada di tempat ini. Ini adalah bagian dari kami melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Menyebabkan reaksi berantai dari pikiran, peristiwa, dan hasil yang positif. Ini merupakan katalisator dan pemicu hasil yang luar biasa. Itu menurut beliau. Apa saja konsep inti dari budaya positif?
belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selama ini telah ada di sekolah ini. Kemudian untuk lebih memahami tentang perubahan paradigma ini, kita bisa mengilustrasikan dengan tadi kegiatan kepalan tangan. Saya akan mengilustrasikan dengan Ibu Masita. Kalau saya yang mengepalkan tangan, seolah-olah di dalam tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Ibu Masita akan bertindak sebagai seseorang yang ingin membuka tangan saya yang di dalamnya ada sebuah barang yang menurut saya berharga. Ibu Masita boleh untuk meminta dengan baik, untuk marah dengan meminta membuka tangan saya, atau bahkan memaksa, atau bahkan dia bisa membujuk saya dengan hal-hal yang lebih mungkin yang ada dalam tangan saya. Saya paksakan ini. Materi kedua adalah tentang disiplin positif. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jangan ditaruh di bawah sini. Ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tentu akan terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas tersebut. Umumnya tindakan tersebut akan kita selesaikan dengan 3 cara. Yang pertama mungkin hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, dan biasanya spontan. Murid di situ merasa takut, bersifat memaksa, kemudian murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, dan konsep diri menjadi buruk. Konsekuensi itu sendiri bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepada kepatuhan, dan murid akan menghormati peraturan, kemudian konsep dirinya menjadi lebih baik. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan perasaan, karakter,
memperbaiki hubungan antara kita dan peserta didik. Kemudian dia memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap tindakan pasti dia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian fokus pada solusi, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan murid yang berbuat kesalahan kepada kelompoknya dengan tadi yang saya sampaikan bahwa dengan karakter yang lebih baik lagi, yang lebih kuat lagi. Contoh penyelesaian kasus dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dengan hukuman, guru kalau seandainya tadi dengan yang tadi tidak mengerjakan PR, kalau dengan hukuman berarti guru menghukum murid tersebut mungkin maju di depan kelas, kemudian selama jam pelajaran. Hukuman berarti dalam bentuk fisik. Konsekuensi, di awal mungkin dia sudah sampaikan bahwa ketika kamu tidak mengerjakan PR berarti kamu akan mengerjakan setelah jam istirahat. Jadi itu konsekuensi jika diselesaikan dengan konsekuensi. Kalau dengan restitusi, guru menanyakan dulu alasan anak tersebut tidak mengerjakan PR-nya. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah dia tidak tepati. Keyakinan apa ketika dia tidak buat PR berarti adalah bertanggung jawab. Kemudian membantu murid tersebut menyelesaikan masalahnya. Apa yang masalah tersebut ketika dia tidak membuat PR, apa solusinya? Bantu dia untuk dia dapatkan sendiri solusi untuk dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Penyampaian selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nurmasita. Saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bersama Bapak Ibu ya pemaparan dari rekan saya selaku CGP Ibu Heni Susilowati. Semoga apa yang disampaikan dapat kita implementasikan nanti dalam pelaksanaan penyebaran budaya positif di dalam lingkungan sekolah dan kelas kita nanti, insya Allah. Baiklah, untuk materi kita selanjutnya saya akan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa-apa kebutuhan dasar hidup manusia? Ada? Misalnya seperti apa? Makan. Oke, apa lagi? Pakaian. Apa lagi? Shopping tidak. Kesenangan. Oke. Oh, shopping tidak. Iya, semua yang Bapak Ibu sampaikan itu masuk. Jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan untuk dihargai atau dihormati atau disayang oleh orang lain. Nah, itu yang perlu kita pahami selaku guru ya. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan ingin memiliki rasa senang atau pingin santai, fun. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar daripada manusia. Kemudian ada kebutuhan untuk memiliki kebebasan.
Kita tentunya tidak ingin selalu terikat dengan sebuah aturan, tetapi kita ingin ada hal-hal yang kita ingin bebas. Seketika merasakan kita ternyata bebas sedikit begini, aduh refleksinya kayak menyenangkan bagi diri kita pribadi kan. Nah, jadi jangan kita abaikan kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan atau ingin memiliki kekuasaan. Terkadang ketika kita melihat, saya berikan contoh pada anak didik kita, mereka seperti contohnya membuli, itu adalah salah satu contoh anak ingin memiliki kekuasaan. Tetapi kita selaku guru memberikan arahan. Benar, mereka ingin memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan yang bernilai positif. Iya, itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya, 5 kebutuhan dasar. Nggak terlalu saya paparkan tentang teori-teori. Intinya yang bagaimana pelaksanaan nanti di lapangan bisa Bapak Ibu terapkan. Jadi bagaimana kita memahami siswa kebutuhan dasar itu kita pahami terhadap anak didik kita. Jangan anak didik tidak masuk sekolah, kita marah-marah, kita tidak pahami apa dasarnya dia tidak masuk sekolah, apa dasarnya dia pengennya tidur-tidur di kelas, karena dia pengen memiliki kebutuhan dasar. Kita yang perlu mencari informasi, karena dia pengen memiliki kebutuhan yang tidak dia dapatkan, sehingga dia lakukan hal tersebut di dalam kelas. Ya, bisa ya? Oke, selanjutnya, next, pada pada posisi kontrol kita selaku guru. Saya langsung saja, nggak usah terlalu banyak yang ini karena menghemat waktu ya. 5 posisi kontrol itu ada selaku guru, kita sering melakukan penghukum, betul tidak? Iya. Yang kedua, selaku apa? Pemberi rasa bersalah pada anak. Kemudian selaku teman, ada kan? Iya. Kemudian selaku pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. 5 posisi kontrol ini perlu kita kuasai selaku guru. Pertama, penghukum. Kadang anak datang terlambat, kita marah-marah. Saya pribadi pun pertama awalnya seperti itu. Tetapi setelah mengikuti kegiatan CGP ini, aduh langsung berbalik 180 derajat. Ternyata anak yang terlambat itu kita cari tahu apa penyebab terlambatnya. Nah, kadang kita guru pinginnya jadi teman dengan anak. Kenapa anak terlambat? Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Itu masuk daripada sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Anak, aduh, ibu buat begini, jadi kadang ibu kalau bilang begitu saya nanti bersalah. Nah, kadang kita nanti kalau terlambat kamu ibu yang kasih masuk di SMA 1, ibu nanti jadi beban. Nah, kan kadang ada seperti itu kan? Ya, jadi itu adalah salah satu posisi kita yang sering kita ucapkan kepada peserta didik. Sebenarnya ada lagi yang posisi pemantau. Nah, kita hanya melihat anak, berikan teguran, kita pantau anak
tersebut. Nah, seharusnya kita selaku guru yang kita perlu sebagai posisi kontrol kita yang sejatinya adalah sebagai manajer. Itu yang sangat penting. Sebagai manajer, bagaimana kita ajak diskusi anak-anak, kita berikan pemahaman apa sebenarnya menjadi penyebab dia melakukan hal tersebut, kita berikan tindakan yang dia lakukan itu menurut dia kira-kira benar tidak, salah tidak. Kemudian kita berikan nanti di materi pada keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Itu nanti kita bahas sebentar. Oke, jadi sudah dipaham dulu ya. Jadi 5 posisi kontrol itu minimal kita harus kuasai, terutama selaku guru memiliki posisi kontrol manajer. Kenapa? Ketika ada anak bermasalah, jangan langsung kita marah-marah, berarti kita masih memiliki sikap sebagai penghukum. Apalagi anak tidak masuk di kelas, kita keluarkan. Tidak boleh mengeluarkan anak pada saat proses pembelajaran, karena anak memiliki hak untuk belajar. Ya, oke. Keyakinan kelas ini sebenarnya pada saat Ibu Eka kemarin CGP seperti ini juga sudah pernah menyampaikan terkait bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Karena Bapak Ibu pasti di semester depan insya Allah diberikan semacam tugas selaku wali kelas. Nah, bentuklah keyakinan kelas ini di dalam kelas. Saya pada saat ujian mulai awal bentuk keyakinan dengan peserta didik di ruangan itu. Contohnya, boleh menggunakan HP tapi bukan pada saat ujian. Iya kan? Nah, jadi anak-anak, oh berarti tidak boleh. Karena kita tidak bisa menggunakan kalimat negatif terhadap anak. Jagalah kebersihan, berarti kalimatnya positif. Tidak boleh membuang sampah, keliru. Harus menggunakan kalimat yang positif. Oke. Kemudian pada saat sudah selesai mengerjakan, kalian sepakat tunggu bel atau nanti siapa yang selesai kumpul duluan. Oh ibu, siapa yang selesai kumpul duluan, dengan catatan tidak mengganggu peserta didik yang sementara ujian. Sepakat. Nah, akhirnya sudah berapa kali saya buat seperti itu, alhamdulillah di kelas pada saat ujian yang ributnya sedikit berkurang. Tidak bertanya atau jangan memakai kata jangan atau tidak. Berkomunikasi bukan pada saat ujian, tidak saling bertanya kan? Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi nanti dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas nanti kita Bapak Ibu nanti insya Allah yang ditugaskan selaku wali kelas nanti, tidak usah terlalu repot-repot yang kita buat. Kita kumpulkan saja anak-anak pada saat awal masuk, kemudian kita buat kira-kira apa yang disepakati menurut mereka, supaya anak-anak, karena mereka pikir oh itu ide mereka, bukan ide dari guru. Karena ketika ide itu hanya muncul dari guru, mereka anggap itu aturan yang mengikat. Nah, sementara dalam kebutuhan dasar manusia itu kita perlu kebebasan, tapi kebebasan yang positif. Jadi itu berkaitan, saling berkaitan ya Bapak Ibu.
Sekarang yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di sini yang harusnya kita bisa terapkan selaku guru. Ini yang masih terus terang saya juga pribadi karena dengan teman-teman ini sebenarnya kalau dari TK sudah masuk kegiatan seperti ini, pelaksanaan layanan konseling. Cuman Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum Merdeka kita wajib melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu bagaimana kita bisa menstabilkan identitas peserta didik. Nanti sebentar saya berikan videonya, nanti kita bisa bahas satu-satu ya. Nah, kemudian setelah misalnya dalam menstabilkan identitas itu, ketika anak ada bermasalah, saya berikan contoh, Ibu saya terlambat, kenapa kamu nak terlambat? Ibu saya begini, itu masuk dalam menstabilkan identitas peserta didik. Kita tanya dulu anak yang bersangkutan, Ibu dengar kamu sering lambat, apa? Nah, kemudian setelah itu masuk di segi berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pasti anak kan menjelaskan, Ibu saya terlambat, tadi malam Ibu saya ada nonton artis konser semalam. Umpamanya kan jawabannya seperti itu. Nah, berarti kita langsung beri pertanyaan, kalau Ibu, karena Ibu juga sama seperti kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Nonton kan bagian daripada kesenangan. Iya. Nah, tuh. Jadi kita seolah-olah mendukung apa yang mereka lakukan. Seolah-olah kita mendukung apa yang mereka lakukan, walaupun itu salah. Kemudian pada posisi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas, kita tanyakan karena keyakinan kelas kita sudah bentuk, kan? Sudah kita bentuk dengan anak-anak bukan cuma pada saat Bapak Ibu jadi wali kelas, selaku guru mata pelajaran. Tanamkan keyakinan kelas atau buat keyakinan kelas pada saat materi sudah mulai kita membuka mata pelajaran di awal. Jadi itu pada saat pembelajaran awal kita sudah mulai memberikan keyakinan kelas. Ibu dengan siswa yang bersangkutan di kelas beda-beda, ada di kelas 10B pada saat ibu mengajar beda-beda, tergantung kesepakatan daripada peserta didik. Ya, bisa ya dipahami ya. Nah, jadi pada saat menanyakan keyakinan kelas, kita lanjutkan percakapan, kira-kira yang kami lakukan itu cocok tidak, melanggar tidak dengan keyakinan kelas. Anak pasti berpikir, oh iya saya langgar, apanya yang dilanggar? Disiplin Ibu, kan? Nah, mereka akan tumbuh dari diri sendiri. Itu dikatakan tadi oleh Ibu Heli bahwa yang ditimbulkan itu daripada intrinsiknya, dari motivasi dari diri sendiri, bukan karena pengaruh orang luar, pengaruh intern dari diri sendirinya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu selaku guru di dalam kelas. Insya Allah kalau memang seperti itu, ya tidak akan ada mahasiswa yang bermasalah dengan Bapak Ibu. Karena kita pahami dengan melewati daripada segitiga restitusi tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Di situ kita tanya dulu kira-kira apa yang membuat mereka terlambat, itu bagian daripada menstabilkan identitas. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Silakan Bapak Ibu. Iya. Iya, silakan Ibu Handayan. Masalah kesepakatan. Terkadang lupa dengan sepakat. Misalnya di dalam kelas, tiba-tiba anak-anak ini main HP. Saya tadi tidak berjanji dengan orang kalau tidak boleh main HP kan. Ternyata saya sebagai guru saya marah. HP. Apakah itu melanggar kita guru? Nah, sekarang saya usul juga, bagaimana kalau kesepakatan ini kita buatkan dalam spanduk yang besar. Kita tulis misalnya tidak boleh membawa HP ketika jam belajar, tidak boleh lama-lama di kantin atau apa saja. Kemudian ditulis dalam spanduk yang besar, anak-anak ini menandatangani. Jadi kita kalau lupa di kelas tidak terjadi, mereka sudah sepakat kita di spanduk. Kira-kira begitu. Oke, kasih aplaus untuk Ibu Handayan. Iya, luar biasa pertanyaannya. Yang begini ini yang kita harapkan, ya, ada semacam interaksi dari rekan-rekan guru, kemudian umpan balik. Nah, jadi tadi yang disampaikan dengan kita membentuk keyakinan itu, antara misalnya Ibu Handayan masuk di kelas dengan pelajaran bahasa Indonesia, kesepakatannya Ibu di kelas 10A umpamanya tidak akan sama dengan kesepakatan di 10B, karena masing-masing siswa yang akan memunculkan ide-ide yang akan mereka sampaikan. Ketika misalnya anak-anak, oh Ibu, kalau dengan Ibu
ibu kita tidak pakai HP, kita tidak gunakan, kan? Seperti itu. Tapi mungkin dengan guru lain bisa, kan? Kita misalnya kalau pelajaran TIK tidak bisa kita halang anak tidak bisa bawa HP. Nah, sementara itu dari guru TIK mewajibkan anak menggunakan HP. Ya, Ya, silahkan duduk nak. Tutup pintunya. Iya. Silahkan duduk. Bu, Amel tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, saya hari ini terlambat datang ke sekolah. Ya, akhir-akhir ini ibu lihat Amel sering datang terlambat. Tapi di sini ibu tidak fokuskan kepada kesalahannya, tapi bagaimana ibu ingin tahu alasannya kenapa Amel bisa dan sering terlambat datangnya. Ya Bu, macet Bu. Jadi saya terlambat tiba di sekolah. Oh ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan Mel, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah sekarang mengapa sampai datang terlambat itu? Tadi macet, berarti kamu masih ingatkah keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih Bu, Apa kira-kira keyakinan kelas itu Amel? komitmen Bu. Oke, kalau kamu mengingatnya, nah ternyata kamu masih ingat Amel. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini agar sudah tidak berlarut-larut lagi Amel? Ya Bu, pertama saya harus bangun lebih awal dan saya segera berangkat ke sekolah sebelum jam-jam macet Bu. Baik, terima kasih. Nah ternyata kamu memahaminya, ibu sangat mengapresiasi komitmenmu dan kamu boleh kembali Amel. Terima kasih, permisi Bu. Ya, terima kasih Amel. dia telah meninggalkan buku saya. Oh, wajar saja kalau kamu marah sama dia. Ibu pun ketika berada di posisi kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ayu? Saya marah-marah, Bu, memakinya, dan sempat saya menendang-nendang mejanya karena emosi, Bu. Tentunya kamu melakukan itu memiliki alasan ya? Iya, Bu. Masa saya hanya membiarkannya? Karena di buku tersebut ada tugas-tugas saya yang harus segera dikumpulkan. Sementara bukunya sudah hilang, Bu. Oh, wajar saja kalau kamu marah sama Ayu ya, karena kamu sudah bersusah payah mengerjakan tugas tersebut, lalu bukunya dihilangkan oleh Ayu. Nah, ibu sangat menghargai tindakanmu yang berbuat tidak lebih buruk lagi ya terhadap teman tadi saya memukul. Nah, sekarang kita coba pikirkan kira-kira tindakan kamu marah sampai menendang-nendang meja, apakah sesuai dengan tindakan
kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghargai antar teman, Bu. Iya, benar sekali. Karena kamu menghormati antar teman itu adalah penting ya untuk kamu. Nah, baiklah, kalau menurut kamu ini penting, kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang emosi? Harus sabar, Bu. Kamu bersedia kira-kira memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan emosi saya. Dan ketika ada yang menghilangkan buku saya akan melaporkannya ke guru privat atau wali kelas saya. Bagus sekali ya tindakanmu. Nah, sekarang tetap semangat, kembali ke kelas, belajar seperti semula. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Terima kasih Bu. Iya. Tentang restitusi tadi itu kan dibuat stabil, kemudian validasi, kemudian solusi. Yang dicontohkan tadi, validasinya begini kalimatnya, ibu juga begitu, atau bapak juga begitu. Sekarang misalnya contoh, kenapa kamu merokok di kelas? Begini, begini, begini. Oh, bapak juga begitu, berarti Anda merokok. Nah, itu kalimat lain. Apa seharusnya yang bagus untuk contoh yang murid lakukan, tapi saya tidak bisa validasi. Kalimatnya gimana? Oke, Pak Lalu, di belakangnya Pak Lalu, supaya satu kali dijawab ya. Masih ada lagi yang lain? Teman-teman PKI tenang dulu. Bukan aman, baribut. Kalau baribut ya mungkin itu lor kan? Kalau tidak baribut, silakan. Tidak. Bagaimana? Oh, mantap itu kalau begitu. Silakan diskusi kalau itu. Kalau itu saya dukung. Ya, oke, Pak Bos silakan. Oh, Pak Bos ini luar biasa ini. Baru muncul langsung ada pertanyaan. Ini luar biasa. Silakan Pak Bos. Ini kadangkala dalam praktek seharian teman-teman itu kadangkala ada muncul bahasa
gitu, ya kan? Tanahnya harus bagus, tanamannya unggul, itu harus bersinergi supaya potensinya bisa maksimal. Nah, sebenarnya setelah Bapak Ibu lihat keadaan di sekolah kita itu sebenarnya persoalan utamanya di mana, gitu. Sehingga anak-anaknya jadi begini, supaya kita orang tahu akar persoalannya di mana. Kemudian yang kedua, proses penanganan siswa bermasalah. Ini kan yang jadi ujung tombaknya ini kan BK sebenarnya kan. Ada wali kelas, ada guru bidang studi, tapi ujung tombaknya itu kan BK. Nah, kenapa tidak mau selesai topik persoalan ini? Dan, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh BK ini? Minimal dalam pelayanan ya. Karena saya melihat bahwa pelayanan BK-nya orang ini standar sekali. Apa standarnya? Kita orang cuma pas selesaikan persoalan anak yang bermasalah. Di tempat lain, di sekolah-sekolah yang maju itu, tidak di situ lagi ranahnya BK. Tapi bagaimana dia bisa mengembangkan karir kan? Bagaimana dia bisa punya pilihan yang tepat terhadap perjalanan pendidikannya di perguruan tinggi nanti. BK-nya sudah mampu mengeksplor apa potensi anaknya kan. Nah, ini kebetulan Ibu sebagai calon guru penggerak sekaligus sebagai koordinator BK. Jadi kira-kira apa yang salah di BK ini sehingga harus dibenahi supaya kita orang sinerginya bagus ya. Kita lolos di perguruan tinggi dan alhamdulillah itu bimbingan saya banyak. Saya akui, saya sama Pak Jenkin. Karena luar biasa kita menggenjot anak-anak bagaimana masuk untuk mendaftar sebagai di SNPTN perguruan tinggi, mereka sudah saya berikan solusinya begini dan langkah-langkahnya seperti ini. Saya sudah masuk. Nah, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Ya sudahlah, ada beberapa hal yang perlu lakukan. Jadi saya mau kasih semangat sama mereka. Tidak usah mikir yang macam-macam. Mau mencibir, mau apa? Sikat belakang dulu. Baik, itu penguatan dari Pak.
Bisa berbuat kan? Jadi kita bersyukur di sekolah ini sudah artinya apa? Sudah banyak guru penggerak. Ini 2 orang ini yang sementara berjuang untuk mencapainya. Jadi mudah-mudahan ke depan guru penggerak jadikan contoh. Jadi bergerak terus ke kelas, jangan dulu bergerak keluar. Sebelum sekolah kita ini menjadi lebih baik. Jadi itu saja. Jadi karena waktu juga ya, jadi itu saja Pak Adi, silakan. Baik teman-teman. Sebenarnya semangatnya ini jadilah pembelajar toh. Jadi apa yang saya harapkan, mungkin kata-kata saya agak keras. Kita ini sama belajar toh. Ada momen kayak begini kita manfaatkan untuk belajar toh. Ini jangan berasa toh ini tua apa semua kan. Ya, belajar itu sepanjang kita masih dikasih kesempatan untuk belajar kan. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi 2 presentasi dari calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan kegiatan